kemudian ada dua sumber tegangan, E1-nya 10 volt, E2-nya 20 volt, dan yang ditanyakan adalah tegangan antara titik B ke C. Berarti kalau tegangan dari B ke C bisa melalui A, D, C, bisa langsung dari sini melalui R3, atau bisa ke sini. Jadi ada 3 kemungkinan. Dan ini hasilnya harus sama. Yang pertama kita tentukan langkahnya adalah tentukan arah arus. Untuk menentukan arah arus bebas. Tetapi kita harus bicara logis. Logisnya kenapa? Karena arus itu mengalir dari potensial tinggi, ini potensial tinggi, menuju potensial rendah. Berarti kalau kita menuliskan di sini E2 yang besar, yaitu 20 volt, ini potensial tinggi, potensial rendah. Kita misalkan arusnya bukan dari sini ke sini, tapi dari B ke C, karena ini potensialnya tinggi, berarti ke sini. Jadi di titik C ada arus ke sini. Ini mau dinamakan arusnya I1, I2, I3, sesuaikan saja dengan R-nya supaya tidak bingung. Karena di sini melewati R3, di sini I3. Kemudian yang ke sini nanti melewati R1, berarti di sini I1. Sehingga yang ke F adalah I2. Baru menentukan arah arus. Yang kedua, tentukan arah loop. Ingat dari hukum 2 Kirchhoff bahwa dalam suatu rangkaian tertutup, aljabar resultan dari tegangannya adalah 0. Kalau kita misalkan loopnya mau searah dengan arah dari arus, berarti arusnya begini. Titiknya boleh dari mana saja. Kita misalkan dari B, kalau harus tertutup maka dari B ke C, ke F, ke E, balik lagi ke B. Jadi loop 1 kita tentukan adalah B, C, F, E, B. Kita telusuri dari sini bahwa sigma epsilon turunan dari sini V itu adalah epsilon DGL dan I kali R. Maka sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Artinya dari sini nih, dari B ketemu dengan DGL berapa ini? DGL 2. Nah, perhatikan. Ini positif negatif. Lihat ketika kita dari sini menuju ke C ketemunya dengan negatif. Polaritas positif atau negatif? Negatif. Maka tulis negatif E2. Terus ke sini ketemu dengan E1. Positif dulu, negatif dulu. Negatif. Berarti negatif E1. Ditambah, lanjutkan. Ini I-nya I berapa? I3. I3 R3. Lanjut ke sini. Di sini I berapa? 2. I2 R2 sama dengan 0. Ini hukum 2 Kirchhoff-nya sudah. Tinggal sekarang masukkan berapa E2 sesuai yang diketahui. 20 min 20 dikurangi E1-nya 10 ditambah I3-nya dicari, R3-nya 8 I3 ditambah R2-nya berapa? 6 I3 sama dengan 0. I2. Kita jumlahkan berapa? Negatif 30 ditambah 8 I3 ditambah 6 I2 sama dengan 0. Kita sederhanakan persamaannya menjadi 8 I3 ditambah 6 I2 sama dengan 30. Atau kalau ini terkecil dibagi 2 jadi berapa? 4 I3 ditambah 3 I2 sama dengan ini persamaan 1. Ada berapa variabel yang akan kita cari? 3. Apa? Di matematika kalau 3 variabel yang dicari minimal butuh berapa persamaan? 3 persamaan. 3. Ini baru persamaan 1. Persamaan 2 kita cari dari loop 2. Loop 2 sama. Oh,
kalau tadi kan berlawanan arah jarum jam. Sekarang dibuat searah jarum jam. Kenapa? Mengikuti arah I supaya mudah. Berarti ini loop 2-nya. Oh, kita sama loop 2-nya mulai dari B. Dan harus kembali lagi ke B. Berarti apa? B, C, D, A, B. Sama dari hukum 2 Kirchhoff, sigma epsilon ditambah sigma I kali E sama dengan 0. Ulangi lagi dari sini. Ketemu dengan min E2. Masih ada E-nya? Udah. Tidak ada. Berarti ditambah I1 R1. Masih ada lagi? Tidak ada. Sama dengan 0. Tinggal dimasukkan. E2-nya berapa? Min 20. 20 ditambah berapa? R1-nya 3. R3-nya belum. Oh iya. Ditambah R3 S1 I3 R3 sama dengan 0. 0. I1-nya dicari, R1-nya 3. 3. R1-nya I1 ditambah 3. R3-nya 8. 8 R3 sama dengan 0. sederhana kan? 8 I3. sederhana kan? 3I1 ditambah 8I3 sama dengan 20. persamaan 2. dari mana persamaan 3-nya? Dari hukum 1 Kirchhoff. Di mana titik cabangnya? Kalian mau menentukan hukum Kirchhoff, mau dibuat titik cabangnya di B boleh, mau di C juga boleh. Kalau di C berarti I masuknya berapa? I3. Dari hukum 1 Kirchhoff, maka I3 sama dengan yang keluarnya berapa? I2 dan I1. Jadi I1 tambah I2. Ini persamaan I3. Udah. Nah, kalau sudah ada 3 persamaan, penyelesaiannya dari matematika tinggal eliminasi dan substitusi. Kalau kita cari E3 dimasukkan ke sini, hasilnya E3-nya kalau disubstitusi, maka tinggal muncul I2 dan I1. Tapi di sini adanya I1 dan I3. Jadi I3 ini jangan disubstitusi. Berarti kita substitusi yang ini. Dari persamaan 1. Apa persamaan satunya? 4I3 ditambah 3I2 sama dengan I2-nya diganti. Maka 4I3 sama dengan 3 kali berapa? I3 dikurangi sama dengan 15. Kita sederhanakan 4I3 ditambah 3I3 dikurangi 3I1 sama dengan 12. atau 7I3 dikurangi persamaan berapa ini? 4. Ini I1, ini I3. Sudah sama? Kita eliminasi ke sini. Berapa? 8I3 ditambah tambah kan? 3I1 sama dengan 20. Ditambah dikurang? Ditambah 15I3 ini kosong sama dengan maka I3 sama dengan 35 per 15. Apa 35 per 15 berarti? Ini dibagi 5 berapa? 7. Ini dibagi 5 ini I3. Yang dicari selain I tadi apa? VBC. Kalau VBC lewat I3 atau lewat R3, maka VBC sama dengan lihat ini E2 ya kan? Ditambah I3 R3 atau sama dengan min dulu kan? Min 20 ditambah 7 per 3 atau VBC sama dengan ini